Siang, Bu. Siang. Kalau pagi ada semangat pagi, kalau siang nggak mau ketinggalan ya. Semangat siang semuanya. Siang, Bu. Kita akan berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Sehat semua hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Siap. Ada yang sakit? Enggak ada, Bu. Baik, terima kasih hari ini. Berusaha mengucapkan banyak sekali terima kasih karena kalian bersedia ikut bimbingan hari ini. Sebelumnya kita mau memperkenalkan diri dulu satu sama lain ya, biar lebih akrab dan juga biar saling kenal satu sama yang lain. Jadi nanti berusaha mau kalian memperkenalkan diri dan juga menyebutkan nilai positif yang ada dalam diri kalian. Baik, silakan mulai. Halo, saya Abel. Saya seseorang yang mudah bergaul dengan orang lain. Saya Yovia, saya orangnya yang sabar. Saya Lia, orang yang rajin. Saya Daniel, saya seorang yang jujur. Saya Marcelo, saya murah senyum dan ramah. Baik, semuanya sudah ya. Pada kegiatan hari ini, kita akan mengikuti konseling kelompok. Ya. Terus konseling kelompok itu apa? Berusaha jelaskan dulu ya. Konseling kelompok itu adalah kegiatan bimbingan dan konseling yang membahas masalah pribadi di dalam kelompok, tentunya melalui dinamika kelompok. Kemudian tujuannya apa? Supaya satu sama lain ini mau terbuka. Gitu ya. Mau berbicara atau berkomunikasi di dalam kelompok tersebut. Terus nanti kita dapat mencari solusinya sama-sama. Selanjutnya, asas yang kita gunakan dalam kegiatan ini atau konseling kelompok ini ada 4 asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Maksudnya apa? Nantinya apa yang kita bicarakan di sini itu tidak boleh dibawa keluar. Cukup dalam kegiatan ini saja. Stop, berhenti di sini. Kemudian asas kesukarelaan, yaitu kalian datang ke sini itu tanpa paksaan. Jadi Bu Rosa tidak memaksa kalian untuk datang, tetapi secara sukarela kalian datang ke sini. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu ketika menyampaikan ide itu bebas. Dan yang keempat adalah asas kenormatifan, yaitu apa? Kegiatan ini sudah berdasarkan norma-norma yang dianut. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Bu Rosa mau mengadakan games dulu. Gamesnya nanti Bu Rosa minta tolong kalian menggambarkan sebuah angka, tapi dengan kepala. Misal, angka 11. Nadia, berarti Nadia harus menggambarnya dengan kepala. Bisa dimengerti? Kita mulai. Dari Selo dulu. Bu Rosa ingin kamu menggambarkan angka 7. Yes. Selanjutnya, Nadia. Coba gambarkan angka 3. Ya, oke. Sekarang Felix. Coba gambarkan angka 5. Iya, jangan sampai pusing ya. Daniel, gambarkan angka 6. Yes. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, sekarang apakah kalian sudah siap kita memulai kegiatan pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, oke. Sekarang Bu Rosa memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengemukakan pendapat kalian atau menyampaikan kira-kira topik permasalahan yang akan dibahas pada konseling kelompok hari ini itu apa? Secara bergantian ya, Nak ya.
Aku Bu, studi lanjut karena masih bingung mau kuliah di mana. Selanjutnya, Kalau saya mental health, Bu. Kesehatan mental. Kan sekarang kan anak muda yang gampang stres, Bu. Helen ingin kesehatan mental. Yang lainnya? Saya sama kayak Marcelo, Bu. Studi lanjut, Bu. Biar ada gambaran kalau nanti kuliah tuh kamu mau kayak gimana. Yang lain? Bullying, Bu. Bullying. Felix bullying. Oke. Saya Daniel? Oh ya, Gabriel ya. pendaftaran SNMPTN dan SBMPTN, Bu. Saya Bu, saya studi lanjut mengenai kuliah perencanaan besok. Studi lanjut ya Daniel ya. Iya Kak, sama kayak Mas Elo. Oke. Yovia? Studi lanjut juga, Bu. Ya. Berarti banyak yang ingin kita hari ini membahas tentang topik studi lanjut ya. Oke. Apakah kalian setuju kalau hari ini kita membahas tentang studi lanjut? Setuju Bu. Setuju ya? Ya. Untuk Felix, kemudian Helen, mungkin nanti lain waktu kita bisa membahas tentang bullying, kemudian tadi kesehatan mental tadi. Ini sepertinya topik yang menarik juga. Oke. Baik. Tapi untuk hari ini kita membahas tentang studi lanjut dulu ya, Felix dan Helen. Baik, Bu. Nah, karena hari ini kita membahas mengenai studi lanjut, Bu Rosa mau tanya dulu ini. Pendapat kalian tentang pengertian studi lanjut. Sebenarnya studi lanjut itu apa sih? Apa yang kalian ketahui? Melanjutkan pendidikan. Melanjutkan pendidikan. Untuk menambah ilmu. Ya. Sama, Bu, pendidikan lanjutan setelah SMA. Ada lagi yang ingin berpendapat? Pendidikan yang lebih tinggi dari saat ini, Bu. Ya. Dari ketiga temanmu tadi, tentang yang sudah menyampaikan mengenai pengertian studi lanjut, Bu Rosa tarik kesimpulannya. Jadi, studi lanjut itu adalah suatu proses penerapan siswa untuk menyusun rencana secara sistematik berkaitan dengan pendidikan lanjutan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Jadi betul tadi, seperti yang disampaikan Nadia, Yovia, Helen, mengenai studi lanjut itu adalah pendidikan yang akan kalian lanjutkan setelah kalian lulus strata saat ini. Karena kalian sekarang jenjang SMA, berarti studi lanjutnya adalah kuliah, gitu kan? Kalau seandainya kalian itu anak SD, berarti studi lanjutnya adalah masuk ke SMP. SMP nanti ke SMA. Bisa dimengerti ya, untuk pengertian studi lanjut ya. Jadi sekolah atau pendidikan lanjutan ketika kalian lulus dalam tahap ini. Kira-kira nanti mau kemana? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira hal apa saja yang menjadi pertimbangan kalian ketika kalian memilih studi lanjut nanti? Kira-kira apa saja? Sesuai cita-cita, biaya operasional dimiliki orang tua, terus bakat kita itu apa? Akreditasi yang bagus. Menyesuaikan kemampuan. Minat dan bakat. Minat dan bakat. Nah, dari sini Bu Rosa mau menarik kesimpulan bahwa ketika kita itu mau masuk ke atau memilih jurusan, itu yang pertama adalah mengetahui minat dan bakat kita dulu. Jangan sampai ikut-ikutan teman. Yang kedua adalah menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Kira-kira kalian mampu apa tidak? Yang ketiga, kita melihat betul tadi si Marcelo, akreditasinya. Biasanya kalau kita melihat sebuah kampus, kemudian prodinya apa, kita kan melihat akreditasinya itu bagus apa tidak, sudah terakreditasi apa belum. Terus juga kira-kira untuk peluang kerja nanti itu dilihat juga apa tidak, menjadi pertimbangan juga apa tidak? Menjadi, Bu. Menjadi pertimbangan juga ya, karena apa?
yang kita harapkan setelah kita itu lulus kuliah itu kan pastinya bekerja. Dan betul tadi seperti yang dikatakan Helen, kemampuan finansial itu penting sekali ya nak. Orang tua kalian mampu apa tidak? Karena kan biayanya itu banyak. Tidak hanya biaya kuliah, tetapi juga diperlukan biaya akomodasinya, transportnya, apalagi ketika kalian nanti di luar kota kan pasti kos. Kemudian biaya makan juga, nah itu perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya bagaimana cara kalian untuk memilih perguruan tinggi kira-kira? Cara memilih perguruan tinggi yang bisa dikatakan sesuai dengan harapannya? Disesuaikan dengan cita-cita dan bakatnya, Bu. Lihat biaya kuliahnya, Bu. Apa Iya. ada beasiswanya atau Ya, enggak? Lingkungannya Bu mendukung atau tidak? lokasi kampus gitu kira-kira menentukan juga tidak? Menentukan. Menentukan ya. Berusaha simpulkan, jadi ketika kita memilih perguruan tinggi itu yang perlu kita pikirkan adalah satu tadi, benar, minat bakat kita itu kemana. Kemudian juga melihat lokasi kampus juga, itu penting sekali. Kemudian sekali lagi biaya kuliah, kemudian juga biaya kos, itu kan perlu diperhatikan. Makanya tadi Nadia mengatakan, saya mencari beasiswa Bu, melihat beasiswanya dulu, di situ ada beasiswa Panda. Boleh. Selanjutnya, lingkungan. Kira-kira mulai dari sekarang, sudah punya gambaran besok mau kuliah di fakultas apa? Manajemen, Bu. Manajemen. Oke. Yang lainnya? Saya SI. SI. Oh, sistem informatika. Iya, Bu. Oke. HI. HI, hubungan internasional. Sip. Mau kuliah di mana, Selo? UNS, Bu. UNS. Daniel? Saya UNS sih, rencana. Oke. Begitu? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Bisa, Bu. Oke. Siap, Bu. Baik, Bu Rosa hari ini senang sekali karena konseling hari ini boleh berjalan dengan lancar dan Bu Rosa juga senang kalian semuanya aktif dalam kegiatan ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa komitmen kalian ke depan mengenai studi lanjut kalian nantinya? Sekarang sudah nggak bingung lagi, Bu. Karena saya akan memilih sesuai dengan tipe kepribadian saya. Oke, yang lainnya? Saya sudah mulai terarah dengan minat dan bakat saya. Nah, Bu Rosa berharap juga yang lainnya juga sama, sudah mempunyai gambaran, dan sekarang sudah tidak bingung lagi ketika kalian menentukan prodi dan juga kampus yang ingin kalian minati. Itu tadi ya, kesimpulannya yang pasti konsultasikan dulu dengan orang tua kalian, dan sesuaikan dengan minat kalian. Jangan ikut-ikutan teman, karena kemampuan kalian itu yang bisa mengukur dan yang tahu adalah kalian sendiri. Begitu ya, Nak? Nah, sebelum menutup, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih ya, Nak. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu.